Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menjagon kita balik setelah malam kita terlelok, dan kepada Allah besok pun kita akan dikumpulkan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang kita patut sembah kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita pun bersaksi bahwa sebenarnya Muhammad itu hambanya, makhluk biasa yang mendapat predikat Rasul Allah. Allahumma shalli wa sallim, ya Allah berikanlah sholawat dan salam ala Sayyidina, kepada pendudukan Nabiina, nabi kami, wa rasulina, rasul kami, Muhammad, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa banihi, wa zuriyatihi, anak dan istrinya, wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, dan siapapun yang umum manuwien Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bersyukur kepada Allah kembali bisa menggunakan hati kita, kondisi kita disituasikan oleh Allah, akhirnya bisa kita mampu kembali datang ke rumah Allah dalam melaksanakan ibadah yang mahdoh, gitunya subuh, yang sudah ditentukan oleh Allah bila waktunya dan berapa jumlahnya, berapa caranya, itu ibadah mahdoh. Dan pun nanti kita akan bisa melaksanakan ibadah ghairu mahdhur dan tidak ditentukan caranya, tidak ditentukan waktunya, bebas dengan syarat diniatkan kita melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan itu pun perbuatan dan dibolehkan menurut Allah Subhanahu wa taala, maka nanti masuk kepada ibadah ghairu mahdhur. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita laksanakan bisa kita pastikan bahwa kita akan meninggal dunia di antara ibadah tersebut. Karena oleh amal itu, maka insya Allah meninggal kita tentu dengan husnul khotimah, baik ujungnya. Hanya orang-orang dan husnul khotimah lah yang nanti bisa masuk surga, dan hanya penduduk surga lah nanti yang bisa memandang wajah Allah. Melihat wajah Allah di surga itulah nikmat yang paling luar biasa, mengalahkan nikmat-nikmat surga itu sendiri, dan juga nikmat-nikmat dunia hari ini yang kita terkadang sampai bersikeru, kadang sampai bercokak, kadang sampai putus silaturahim antara sanak dan keluarga, ayah jo anak, ayah ibu jo anak, kadang masuk ke dunia pengadilan gara-gara cuma kenikmatan dunia dan sesaat yang dibahasakan hanya nanti seperti abu yang berterbangan. Kalau dakwah mati, harta itu nanti yang musnah. Salah satu itu pasti terjadi, sebab itu tidak akan abadi. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang sudah kita ketahui, hanya sebagian dari golongan jin, golongan manusia yang tidak mengakui atau tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Seperti kisah yang kita sebutkan petang, unta itu tentu ekor Rasulullah dipanggil unta itu datang, limbaunya datang ketika ngamuk-ngamuk, makanya itu nanti salah satunya seangi-angi, selitak-litak badan ketika ada panggilan Allah azan, maka kalau kita hidup rohani kita, bak litak badan maupun sakit badan itu akan hilang, karena sakit badan itu bersumber dari sakitnya rohani awalnya itu. Jadi orang-orang yang terbiasa mengindahkan, mengikuti perintah Allah, maka itu akan sehat, akan nyaman, walaupun sulit itu tentu dengan pembikinya. Ada situasi memang sulit badan untuk mengaji, memang ada hukum pak cara sembahyangnya sungguhnya. Jadi seperti tadi, hanya sebagian golongan jin dan manusia yang tidak tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mari kita mulai balik melanjutkan, kita membaca, kemudian kita pelajari firman Allah. Dengan itu nanti kita langsung bisa mana yang diperintahkan kita pojoan, mana yang dilarang tentu kita tinggal.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai masuk pertama kita masih teori-teori atau ilmu dasar tentang auzubillah dan basmalah. Ini agak mendalam ini, masih mendalamnya karena itu krusial sekali. Inti daripada tauhid itunya Allah nanti Bismillah. Kalau petang hanya orang-orang yang mengenali, yang memahami, yang kenal dengan Allah, yang bisa dan terbiasa membaca Bismillah. Nah, kini kita cobain Bismillah dengan nama zat yang bernama Allah. Itu ada sifat adalah zat diri, memang diri itu benar Allah yang bernama Allah. Ada sebuah benda, sebuah zat, tapi tidak patut kita sebut Allah itu benda karena ini tak benda. Makanya disebut dengan sebuah diri, zat, di bahasa kami kita sebut zat saja, zat yang bernama Allah. Maka itu nanti asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Kalau Allah disebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang sungguh mulia, sungguh tinggi. Tak ada sifat sekitu kan kita kenal nanti ada namanya nama Allah Asmaul Husna, ada 99 ditambah dengan Allah 100. Itu nama Allah. Apakah nama Allah dan sifat Allah itu sebanyak itu? Tidak. Nabi itu yang diajon kawak, itu yang didengarkan, yang diturunkan kepada Nabi. Akhirnya itu yang kita tentunya. Nama Allah itu banyak, namun yang diajon sama kita bersegitunya. Jadi itulah yang kita kenali Allah, yang kita sembah, yang kita akui, yang kita sebut dengan zat. Nah, makanya lafaz jalalah tidak masuk kepada sifat. Itu hanya khusus nama Allah. Maka Allah termasuk nanti salah satu nama Allah kepada yang tidak masuk ke 99. 99 itu hanya dari Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka nanti jumlahnya 99, itu Asmaul Husna. Lafzul jalalah atau lafaz yang begitu tinggi tadi, itulah nanti bahasa agama awak. Kalau cuma kita baca Allah, ada artinya dah. Maksudnya tidak bisa dipahami. Kalau kita baca ya Allah bisa, berarti kita manggil ya Allah, berarti kita manggil hai Allah. Ada, berarti Allah itu mesti ditambah dengan kata-kata lain, barunya bermakna, baru ada pahamnya di situ. Maka di salah satu cabang nanti ilmu zikir, Allah itu hanya bisa dilapaskan di hati, disebut nanti dengan zikir sir.
tidak bisa dilapaskan Allah Allah Allah. Maka anjuran seperti itu, maka nanti satu kajian tentang hal itu harus kita pahami itu. Kita yang selama itu berzikir harus boleh subhanallah, boleh maha suci Allah, Allahu Akbar, berarti Allah maha besar, la ilaha illallah. Berarti kata-kata Allah itu baru nanti berfungsi sebagai makna zikir menjadi ibadah. Maka yang dicoba tambah kata-kata lain, minimal kata-kata satu huruf ya Allah. Maka biasakan nanti kita memanggil Allah, biasakan nanti kita mengeluh sama Allah, atau nanti bisa kita bahasanya mungkin nanti memancing-mancing Allah, maka panggil Allah ya Allah ya Allah. Biasakan kata-kata yang kita pakai kata-kata Allah ya Allah ya, walaupun nanti kita mengeluh ya Allah juga. Yang kita bahagia, kadang-kadang kita kan hanya ingat Allah ketika susah saja ya Allah ya Allah. Ketika payah, ketika senang, kadang tak terkenang lupa gitu kan. Jadi ketika senang pun bapak awak pun ya Allah, bahagianya Allah, senangnya ya Allah, terima kasih ya Allah, pakai model itu. Jadi dengan kata-kata nanti mengenali Allah, dengan itu nanti maka kita akan aman, nyaman dan sebagainya. Maka biasakan memanggil Allah dengan memang ada paham, ada makna itu ya Allah. Kalau hanya Allah nanti kurang-kurangilah. Kalau cuma Allah saja, kalau Allah saja taruh di hati, jangan dinampakkan ke orang lain lah. Itu bahasanya. Maka disebut nanti zikir untuk di hati saja Allah. Allah. Maka nanti orang yang tak mengenal Allah pun sebenarnya ini pun menyebut Allah. Apa buktinya? Ini mengeluh, gitu kan? Gitu kan? Pokoknya nanti lapas-lapas Allah tuh, Allah kan opek huruf alif, lam, ha. Itu nanti kalau dipakai ke ompek-ompeknya Allah. Berarti ya zat yang bernama Allah. Dibuang alif menjadi lillah. Lillah pun baginya milik Allah, kan? Atau kepunyaan Allah, lillah. Dibuang alif pertama, gitu ya. Makanya kok lapas yang paling tinggi paling agung nanti dicompan pun sebagian hurufnya masih bermakna. Contoh tadi dibuang alif pertama kan Allah, kan? Allah akhirnya dibuang Allahnya menjadi lillah. Berarti 3 huruf. Sekarang dicompan lam yang pertama, lamnya kan 2 rokok. Dicompan lam yang kedua contohnya. Menjadi lahu, punyanya Allah, kan? Punyanya Allah berarti semuanya punya Allah. Kalau tadi lillah, berbuat karena Allah. Kalau ini sadonya punya Allah. Kalau tadi ada perbuatan yang disandarkan hanya kepada Allah. Kalau itu memang kepunyaan Allah, sadonya lahu baginya Allah. Dicoba lam yang kedua menjadinya hu. Hu pun lapasnya kembali nanti walaupun bahasa Arabnya dhamir, kembali mesti ada sampai kembalinya nya. Pemaknanya atau dia. Dia itu artinya kembali kepada Allah. Maka itu tadi dasarnya orang mengeluh pun yang disebutnya sebenarnya Allah. Sebenarnya kan hu, lapas hu itu muncul, tapi tidak ada nilai ibadahnya dah. Karena ini menyebut tidak dengan apa dah, cuma dia tak tahu. Gitu bahasa gitu ya. Tapi mengeluh ya Allah. Ya Allah, apa dipane jadi? Ya Allah, mari itu. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau mengeluh itu nanti Allah akan dilibatkan Allah dalam segala perbuatan awak. Itu satu. Berarti mempergunakan kita sebut nama lafzul jalalah yang bernama Allah, zat yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita wajib imani, dasar agama kita. Maka orang tidak mengenali Allah, makanya nanti tak akan bisa mengaku-ngaku dalam kehidupan dunia itu. Bentuknya yang bahagia, bentuknya yang bebas. Waktu bapak bukti bebas, ingin lolok, ingin kojo, ingin makan. Taknya hitung-hitung lah, bilonya lolok ya, bilonya makan ya, apa kali makan ya, bilo kojo. Kan banyak tuh, jadi hari Jumat. Kan ke tanggal Jumat, ini tak boleh kojo tanggal Jumat tak. Hanya konti sebentar ketika tanggal Jumat ni, aku kan pupuk kojo ya. Kan itu kadang ini yang tak mengenal, tak memahami itu. Dari Jumat pupuk kojo sawah, ada pupuk kojo apa pun, konti sebentar. Kan abang ni dah, konti terus dah.
Kontinya tuh bukan konti untuk pergi ke tempat azan, itu yang lebih afdal. Dia azan, apa itu kasih dulu nak azan ni gitu kan, pas moyang lu. Atau setidaknya ditampai kojo di sawah tadi atau di ladang tadi, kojo di situ azan lah itu waktu konti terlalu kojo. Itu yang saya harus dan sepatutnya. Kembali kepada lafaz Allah yang harus kita imani. Dan terkait dengan hal itu harus kita bahasanya kita pahami dengan sepenuh hati bahwa Allah itu tidak akan bisa terbayang. Jangankan di dunia ini, ini kisah dulu. Di akhirat pun nanti kita ragu jo wajah Tuhan itu. Kan nanti puncak kenikmatan itu kita memandang wajah Allah. Nabi di sebuah hadisnya menyebutkan ketika itu bulan purnama, tak doa awan yang menghalangi, tak do mendung, nampak jole bulan purnama itu. Akhirnya Rasulullah bilang, kalian nanti akan memandang wajah Allah model memandang bulan Tuhan. Kemudian bulan itu juga Nabi model bulan Tuhan. Tak do yang menghalangi jole. Namun itu tadi maksudnya karena nanti kita sajak kini tak pernah mencari Allah, maka nanti kita pun dikumpulkan di padang mahsyar sampai nanti ada firman Allah, kita turun. Siapa yang menjadi Tuhan kalian nantinya akan datang dan ikutilah Tuhan kalian itu. Maka golongan atau kelompok yang sudah nampak wajah Tuhannya kini, petinya pasti dinyala. Contoh datang salib. Yang wajah salib itu maksudnya itu kan atau bentuk-bentuk batu atau bentuk pohon atau bentuk piti. Intinya siapa yang ikuti di dunia ini berarti itu Tuhannya. Datanglah piti, datanglah pohon, datanglah batu, datanglah patung. Jadi akhirnya patung batu tadi itu membawa mereka masing-masing ke neraka. Tinggal satu golongan, itu kita sebut dulu. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu yang masih menunggu. So kita juga itu ikuti Tuhan kalian dulu, kemudian kalau nyepai ikuti. Jadi kita tidak tentu bentuk Tuhan, wajah Tuhan itu, karena tidak pernah mencolok. Kalau tabayang wajah Tuhan kini, ataupun nanti mungkin sebagian kelompok di agama kita hari ini menghadirkan mungkin seperti ada cahaya terang terang luar biasa, elang gumilang itu bahasa apa? Elang gumilang itu bahasa apa ntar? Terang benderang, elang gumilang. Apa tuh bahasa elang gumilang? Ada sensial. Kok pernah nggak itu? Saking terangnya terang bendera atau terang benderang itu itu yang elang gumilang itu kata-kata terang benderang, elang gumilang. Bahasa apa tuh elang gumilang tuh? Saking togang ini mungkin tak tahu secara bahasa ini, tapi itu bahasa orang dihadirkan oleh itu berarti datang nanti cahaya torang bandorang elang gumilang. Itulah Tuhan. Berarti salah, berarti menyifati Tuhan dengan berarti walaupun tadi elang gumilang pun tak bisa dibahasakan oleh, tak ada bahasa untuk menerangkan itu, namun itu bukan Allah. Makanya kini abu-abu dah sebenarnya imam makmum keceknya sama-sama menyembah Allah. Bisa jadi imamnya Tuhannya imam, Tuhannya makmum itu berbeda sesuai dengan apa itu. Nah, makanya nanti ihsan yang kita sebut malam tadi, sembahlah Allah seakan-akan engkau mencari Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau mencari Allah. Fa illam takun tarah, dan jika pun engkau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, dan pastikan munculkan di hati bahwasanya engkau dilihat oleh Allah. Cuma itu yang kita lakukan. Kalau tidak bisa mencari Allah, yakinkan diri awak nan diculik oleh. Berarti itu yang timbul. Kalau kita lihat malam tadi, kita tidak mau minum, tidak mau makan sedang puasa karena sudah muncul itu. Yakin, walaupun wak seorang di rumah wak, seorang di pelagota itu tetap wak tidak mau minum atau makan karena betul kucing kita sedang baku puasa. Jadi itu. Jadi kalau tidak bisa kita mencari wajah Allah, datanglah Allah nanti. Datang Allah. Bahasa awak kalian ngapa sih kok ngumpul sih kok gak lagi bayi tentu panik gitu kan. Terbayang tuh datang seorang apa dia kan, datang seorang apa dia Tuhannya.
dan sodonya itu adalah masuk ke neraka. Nah, tinggallah satu kelompok itu tadi mudah-mudahan kita masuk kelompok itu menanti. Ini hadis itu. Nah, akhirnya datanglah Allah aja. Nah, kalian mau apa deh? Kok dia pilih? Nah, itu bahasa Arab. KCE tadi disuruh menunggu Tuhan kami, gitu kan? Nah, informasinya tunggu Tuhan kami, siapa yang datang Tuhannya pilihnya. Nah, kami pun nanti Tuhan kami. Nah, akhirnya Allah mengatakan, dialah Tuhan kalian tuh. Dialah yang kalian nanti serentak menjawab. Lah, karena nanti itu kita bahasa Arab ya, jadi itu bahasa Arab, jadi kita sedangkong. Dak, bukan engkau Tuhan kami. Nah, jangankan gini, maksudnya di akhirat itu nanti kita tolak dengan adanya Tuhan, kita yakini dah, dak gitu kan? Di gara-gara kita tidak pernah menjadi wajah Tuhan begini, janganlah Tuhan yang kita nanti itu punya Tuhan, ndak gitu, kita tolak, gitu. Ndak ada Tuhan. Gitu. Akhirnya baru nanti karena memang itu urutannya, akhirnya Allah bersumpah demi dirinya. Wabi nafsi. Kalau ini Allah bersumpah untuk kita pakai nama-nama makhluknya. Waduha, wasyamsi, wal qamar, demi waktu duha, demi matahari, demi bulan, wal laili, demi malam, wal asri. Itu makhluk Allah sadanya. Tapi nanti Allah tidak do, karena matahari besok tidak boleh. Matahari kini hancur, qamar hancur. Sebab nanti saya di kiamat tuh hancur sadanya dan tidak do tinggal. Nah, makanya nanti Allah memakai dirinya wabi nafsi. Bersumpah 3 kali, nanti kita paham sendiri. Kalau bersumpah Allah dengan dirinya 3 kali, akhirnya baru nanti kita yakin, ayo. Berarti akhirnya baru nanti kita ikuti Allah. Maka jangan ragu walaupun ragu ini walaupun Allah suntak, ya walaupun bisa saja lah. Jangan kini betul kunci situ. Jangan kini besok pun ketika berhadapan pun jo Allah sendiri, awak pun masih ragu gitu ya. Kayu tidak Tuhan itu Allah kata. Memang di antara itulah iman. Maka harus kita sampaikan balik. Iman itu yang kita yakini, yang kita percaya itu yang masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Kalau masih masuk akal, ya tidak masuk mana nanti. Kalau masih masuk bangunan, memang Allah wilayah iman ya. Logika masih logis, masih bisa dipikirkan. Nah, memang yang iman itu memang tidak masuk akal sama sekali. Tidak masuk pohon itu mau ditulis mah bapak pontah. Iya memang bapak pontah kita di Tuhan. Itu iman itu. Nah, tentu dengan ilmu dasarnya dengan tadi ilmu bimbingan guru dan sebagainya. Nah, itulah lebih kurang tentang lafaz Allah yang bisa kita sampaikan. Kalau kita imani saja, kita yakini, baru besok kita masuk bersifat. Walaupun nama zatnya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, nanti masuk ke sifat dan juga nama Allah. Ya-Man, nanti namanya ya Allah, sifatnya Allah, ya Allah. Tapi kalau ya Allah tidak disebutkan itu ada sifat Allah. Cuma khusus lafaz, maka Allah adalah lafzul jalalah. Lafaz yang paling tinggi yang tidak disebutkan bahasanya sifat di situ. Nah, hanya nama zat saja. Wallahu a'lam. Silakan mari kita diskusi. Kalau lagi kalau laki-laki harus ngerti kedua jemaah ya. Kalau nggak ibu, pokok tiga jemaah tuh, apa dia kadang ibu itu kan orang sedang jemaah nanti mau caranya itu dulu. Ya kalau untuk kata-kata tuh pas sih. Orang azan tak boleh kojo ya. Kan ngawak tu deh. Ya tak ada azan tak boleh kojo. Kan itu waktu dua-duanya tu deh. Memang pas lah kata-kata itu. Pakai itu kan. Nah, orang azan tak boleh ngecek dia mah. Dia apa yang ngecek sedang azan? Nah, itu secara apanya. Pas itu deh. Yang sedang kejumak tak boleh kojo deh. Sebenarnya tak boleh kojo itu orang sedang kejumak tadi, orang sedang azan tadi. Sebenarnya itu di kaum ibu nendak pakai kejumak, nendak pun nya boleh kojo. Makanya nanti kan kalau surat perintah Jumat itu kan di surat Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau diimbau idza nudiya. Apa itu nudiyanya? Azan. Maka azan itu bahasa lainnya nida. Nida. Antas ma'un nida. Apakah engkau memang mendengar panggilan? Seruan. Seruan itu disebut bahasa lainnya azan atau nida. Ya? Idza nudiya, apabila engkau dipanggil untuk sholat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah
ketika azan berarti bahasa giro lah untuk itu, tidak main-main ya. Makanya yang pernah kita sebutkan kalau di Mekah itu kalau ada azan tuh mereka jadi kan banyak dagang di pinggir-pinggir kota Mekah itu kabarnya itu kalau pernah ke situ. Itu ketika azan tuh mereka bahasa awak Basi lambung pai ko copek gitu kan. Mereka jadinya cik mani mau piti je dah. Dan sudah transaksi lah. Okey. Cik mani mau piti dah jadi ya. Dibatalkan. Tak, kini dan ketika azan tu satu-satunya yang mereka lakukan saya kini bertransaksi hanya dengan Allah. Nyelupon makhluk. Kan bahasa orang apa? Tanggung lah. Apa salah azan tu mau piti ko ha. Cik mani mau piti mungkin betul-betul balian kalau balik pitinya. Kan sebentar tak mungkin tak sampai seminit tu lah untuk apa tu. Tapi begitu tegulimannya mereka dengan aturan itu kan sebab nanti fas'au ila zikrillah basagiro apa bahasa kampung awak bahasa lambung kan tak kan nanti dekor sama orang kini ya orang ini datang kompo apa kita lakukan kabur lagi juga kan tanpa ada komando berarti tinggal jual anak tu lolok tadi turun ya nanti lagi dulu. Tadi boleh anaknya tinggal boleh Sabrina gitu. Tinggal Sabrina tinggal gitu loh. Kadang mau itu ya. Berarti bahasa lambungnya. Itu azan apabila sudah dipanggil datang bahasa giro copek gitu ya. Fa wazarul baik tinggalkan jual beli. Kok jual beli disebut oleh itu? Itu logikanya. Kalau kita batani, kalau kita tinggal kerja kita tidak ada masalah. Mereka bisa kita sambung sudah lima. Kalau kita mungkin kerja di perusahaan pun kita tinggal proyek kita santai, pakai jemaah Pak. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang dagang, ikut jubilinya kan. Wak sedang ke Jumat, saya anggap 1,5 jam proses Jumat tu. Wak sedang ke Jumat tu, kok sedang itu datang gang gitu deh. Karena awak sangat tergantung kepada pembeli, telak pedagang tu. Kalau ada yang beli, kok itu pun dapat mana-mana sewak tak. Itu jubilinya, makanya sangat tergantung sama orang lain. Kita tutup kalau toko kita 1,5 jam. Kok ketika itu kan datang? Ya tadi sampai jam 11 kau tiba-tiba kan. Jadi yang 11 tutup dah sampai ke Jumat. Maka di situ maka disebut di ayat tu jual beli tinggalkan. Sebenarnya bukan hanya jual beli, yang betani pun tinggal, yang di kantor pun tinggal. Yang penting siapa yang beriman dan laki-laki yang wajib Jumat tentu baik Jumat. Berarti kami ibu pun boleh makanya nanti bertransaksi jual beli ibu-ibu makanya dan paham kalau pedagangnya perempuan kalau datang pada perempuan datang melayani. Tapi kalau laki-laki datang tak boleh melayani kan. Kalau waktu Jumat tu itu loh ni kok. Walaupun diawak kan mereka nanti ya kita bayangkan untung sih ya. Tapi orang beriman disebut bukan hanya untung tapi barokah. Akhirnya tapi untung ini kan ini laki-laki mah kok kayak Jumat. Sampai mulai itu. Jadi tak dilayani kalau laki-laki waktu Jumat tu walaupun ini produksi dan nama dagang tak dilayani kalau laki-laki datang. Ini dilayani anak-anak sama perempuan yang datang. Wallahu a'lam. Di dalil agama kita tidak disebutkan oleh itu, tapi pemahaman yang kampung kita tadi menunggu memang muncul itu. Termasuk nanti kalau bermimpi, kadang itu deh bahasa bermimpi dengan bawa sobok juga lah mati itu macam-macam. Ada minta doa mah itu mah itu pemahaman yang kampung awak. Dulu kita sebutkan arwah kita sedang lolok dan arwah orang yang mati bahasanya disebutkan dalam genggaman Allah. Nyola mati ataupun awak dan makanya lolok pun disebut dengan adiknya mati. Berarti satu tampek kita. Maka kalau satu tampek itu sobok. Contoh sama-sama ke pasar. Selama kau tak sobok, adiknya satu tampek di pasar, momennya so akhirnya sama mimpi pada jelas. Jadi
Tidak ada kaitannya minta doa, tidak ada kaitannya sidokah yang diperuntukkan ketika penyelenggaraan jenazah, ken penghalang lah namanya macam-macam dari sapon obat itu. Tidak ada hubungan itu. Nanti pun dirawat sampai ke perlu dua ya. Aku pakai kasu, ada kata kasu deh. Kita pakai kasu perlu dua dirawat deh. Di kasu cukup-cukup lah, model anak kos ke sekolah. Cukup dari biwok macam-macam itu kan ada bagian tu untuk yang tukang luar. Aku nak pakai. Makanya kalau memang iyo itu, maka kasu ini tidak terpakai di awal luar tu. Sebab kasu ada kasu kapuk itu lah kan sependek ini. Kalau ia tetap ada itu berarti harus berubah. Masuk piwok dah piwok anak secupak tu tanak dia kan. Lepas pakai magic. Kalau tutup pada itu magic tu hanya boleh untuk orang perlu luar tu seharusnya. Belian magic, belian kulkas. Ya untuk apa tu cuci belian screen back. Kalau model ini tu pakai hasil. Kalau tu nyanyi tu kan minimal tu benar kita nyanyi nak siap. Tu betul. Tidak, itu bukan bersumber dari agama kita, itu apa? Tapi masalah bersedekah untuk si mayat itu sah. Makanya kalau untuk bersedekah, boleh kain bekas si mayat itu dibersedekahkan. Walaupun boleh ya. Itu sedekah itu yang terajak, yang terbaru nah. Maka mau ada penggalang tu nanti bagi serawat atau baju kan baju bekas yang itu pokoknya. Kecuali kan sawung, teropong pun teropong bekas lah nih khusus untuk penggalang. Nanti kan. Tapi kalau untuk mandian kadang lain mandian teropong baru untuk itu. Maka saya tahu awak sampai kini dipakai tak dipakai, bapak kata pakai. Makanya awak pesan-pesan kayak ibu SMA itu katanya kadang ibu pakailah baju ancak awak deh, gitu kan. Besok ketika kita lah mati, dagian pun ke orangnya nak baju ancak loh. Paling mereka kalau dia kembali ke zaman dahulu jadi tua sawah di berguna. Ini baju bekas orang lah bapak, tak orang tak awak ni. Awak pakai bekas orang tu lah. Ini karena senyaman baju ni awak boleh seorang. Tu jujur tu sawah ancak ni. Kalau dia nanti ya kerja ladang namanya pakai. Padahal itu baju untuk mereka pasar aja yang dulu kan awak memang dokok baju untuk pasar. Kalau baju itu model itu di itu sih. Kalau kini mungkin agak hampir beda sih kan. Jadi setelah awak sampai kini tidak ada hubungannya sedekah penghalang itu walaupun sedekahnya boleh ya. Yang nama sedekah ada nama baik boleh kita petang. Kan ada 3 perkara yang tidak ada perselisihan itu. Mendoakan si mayat dalam mati, kemudian bersedekah arti nama mayat. Dan yang ketiga menghajikan arti nama mayat. Itu yang tidak satu pun membantah agama ulama ataupun dari Nabi. Tapi membacakan Al-Quran, ibadah-ibadah lain, itu masih ada khilaf tentang hal itu. Tapi yang 3 tadi tidak ada khilaf. Allah Allah. Kecerahan kan pengalaman itu aku baju apa yang sering yang pakai kayak kan semuanya baik baju kayak kan sawah. Aku yang sering yang pakai itu serokan pengalaman sering banget. Itu buat ni. Iya, nah ya ada tu nah di bawah ini kan cantik dari baju cantik. Tak apa nak. Kita bapak ni kan dia tu memang usah ni. Ini itu sedang yang pakai. Itu kan kita pakai lagi lah cabai. Dia baju buat cabai tu okey, boleh baju orang. Ya ada tu pakai dia kan. Kadang baju baru kan ni nyopaskan juga. Iko baju ni datang muat dah awak dah. Itu awak makai tak seanjak ni kau boleh baju tu ni. Kan beda deh. Kuning dia dia kau baju untuk ni datang muat baju awak dah. Dia betulan datang muat dia baru nyakin kau. Ni kau potong sampai kau tinggi kau baju tu ni. Itu beda awak ni mau. Apa boleh baju lah bekas ya. Kau tadi memang baju baru yang betul-betulan tak pas dia nyakin kau. Baju baru mungkin kena dia baru atau baru orang banyak dia atau orang dia mungkin awak lagi kan. Kan beda deh. Tapi kalau dari awal nih kau baju tu ni kau boleh potong. Apa sih senang okeynya gitu kan? Apa boleh baju bekas? Apa boleh lah cabai oleh? Gitu. Mereka mimpi keluarganya. Dikejar awak main. Tak main pakai baju betul. Kok jaya baik gitu lah. Sebab dia cabai aja. Ada tak boleh jawab jujur kan? Baju dia tak pakai baju jaga itu. Itu bahasa. Jadi berkenaan mimpi Josimanya itu satu sisi betul, dan
satu sisi lain pun nanti kita pun sulit membedakannya, apakah memang betul kita sobok jinnya atau kadang-kadang memang setan atau jin yang menjelma dalam mimpi kita itu. Makanya kita konon-konon besokan lah ketika kalau lolok tadi itu kan kita baca doa kita berzikir kita itu. Kalau lolok terkolok aja, lolok sakolok merasian yang awak mah jangan rahasian tadi itu rahasian lagi jin atau setan. Hadirlah wajah pak tapi kalau bukan konon ya jelas dua itu ada untuk anak pak mah. Nah kadang itu belum punya wah ada baca doa kita zikir ada kolok bisa kita kan lupa doa. Jadi kita pun colek bahwa proses kita punya lolok itu betulkah? Makanya mimpi yang paling betul itu kan mimpi Nabi. Nah, kalau Nabi itu mimpi, ya, maksud Nabi Ibrahim kan mimpi apa deh? Menyembelih anaknya 3 malam ditui kan? Jadi mimpi itu tidak bisa kita jadikan patokan, tidak dalil. Maka di agama kita mimpi yang jadi dalil hanya mimpi Nabi. Nah, mimpi ulama pun tidak bisa dipakai. Bos yang itu mimpi bos obok misalkan ada ongku gini ada nyen duit kan, nyetekan gak jual apa mah di situ yang udah gak mimpi sobok dan di itu tidak wajib kita harus yakini. Tapi kalau Nabi ngecoba itu ya wajib kita. Lumayan dari Masaki ya, berarti orang lazan sampai was semayang nya antrian berko kok tinggal lagi antrian awak. Nah kalau nggak tahu di situ berarti wak yang long dia antrian baru ya. Jadi dakwah apon dan bilang sampai gak perlu di. Nah, itu namanya kalau kondisi ini namanya darurat. Ini kan beda nanti ulangan tadi biasa. Betulnya bagi tersettingnya kemudian kadang-kadang ketika banyak urusan masalah di sebenarnya semuanya beda kan selalu menyahut jawaban azan tadi sehari-hari. Nah, tapi ketika kondisi mode itu ya begitu tadi godam resikonya. Makanya waktu sembahyang itu panjang lah. Gila waktu sembahyang yang wajib terakhir. Nah wajib sembahyang itu yang terakhir sebenarnya. Tapi yang lebih afdolnya yang pertama. Nah, yang lebih afdol yang pertama, yang wajib terakhir. Kok di terakhir yang wajib? Sebab kalau sembahyang terakhir kan, tapi waktunya ya dosa lagi ya. Di situ makanya wajib yang terakhir. Nah, jadi kondisi mereka itu Allah tahu kok. Awak sengaja nak di waktu itu berurusan kan tentu doa. Nah, kadang sengaja, kenapa asal sekali-sekali minta apa? Kan Allah tahu tentang hati kita. Nah, tapi memang kebetulan tak ada rencana waktu itu, tapi karena memang banyak orang antri di macam-macam, atau mau ada awak di perjalanan ada. Kan tak bisa kita bisa kondisikan kadang kalau di kota macet, kalau awak sikap mungkin macet tidak mungkin kerusak kendaraan. Kan tak ada tanpa pengendara awak tak tahu apa yang menuju ke masjid ini ya. Masjid di jauh mungkin ada apapun, tak ada penumpang bisa menumpang. Atau yang memang dalam perjalanan, tak tahu kan tidak rusak. Mungkin mendiam jalan hari Jumat, tak jadi sempat ke Jumat di Gerara mungkin oto atau undangnya pakai itu rusak. Enggak boleh. Memang kondisi model itu. Tapi Allah tahu kan, ya, kan tak bisa kau rusak, kan tak sengaja nyesanya. Nah, jadi insya Allah dalam hal itu tidak dianggap bahwa mungkin fawaidul muslim tak masuk pada orang dan melakukan sholat gara-gara antri dalam kegiatan itu. Kalau Allah. Nah, itu saja mungkin. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini menambah keimanan kita, keyakinan kita sama Allah, dan kita hanya bermohon sama Allah. Dan Al-Quran kita bahas dan kita baca-baca minimal ketika tadi kita baca itu pahala sudah dapat, pahala membacanya. Dan kita coba membahas, mudah-mudahan pun pembahasannya pun menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu.